Halo, selamat malam, pemirsa Sirai TV sekalian. Jumpa lagi seperti biasa Jumat malam bersama Sirai TV ya, yang membahas masalah yang berhubungan dengan psikologi bersama partner konten kita yang setia, ANO Magazine, langsung live dari Jerman. Seperti biasa, malam ini saya ditemani oleh Kak Kristi. Malam Kak Kristi. Malam Pak Bor. Ya, malam ini kita akan bahas masalah ini ya, gimana meningkatkan kinerja walaupun WFA, bukannya begitu ya? Iya. Ya, Bukan. ini bukan. Iya, ya ini topik yang menarik ya, soalnya ya saya juga sempat merasakan nih, kadangkala awal-awal memang seneng nih WFA nih kerja. Akhirnya di rumah gitu ya. Lama-lama kok ada rasa kangen nih, kangen ketemu sama orang-orang, kangen dimarahin orang, kangen kena marah sama orang. Nah, hal-hal ini yang ada kehilangan ya, dan ini kadangkala bisa menurunkan mood kinerja kita nih secara kerja dari rumah gitu ya. Nah, gimana nih kiat-kiatnya, mungkin trik-triknya agar mood kerja itu tetap stabil, tidak menurun ya? Silakan Chris, sharingnya. Oke. Ini saya ambilnya dari hasil kuesioner Fraunhofer Institute ya, tahun 2014. Fraunhofer Institute itu lembaga penelitian gitu di Jerman. Dia punya kayak perusahaan think tank lah. Jadi dia meneliti berbagai hal gitu, misalnya meneliti virtual reality, meneliti mobil pintar, dan ada banyak bagian lah. Nah, salah satu penelitiannya juga tentang psikologi di dunia kerja. Nah, tahun 2014 itu Fraunhofer Institute pernah mengadakan survei terhadap lebih dari 1.100 orang yang bekerja, gitu ya. Judul surveinya itu pengaruh lingkungan kerja di dunia kerja yang sangat fleksibel, ya. Ini memang penelitiannya tahun 2014, tapi menurut saya ini masih relevan gitu sampai sekarang. Dan kebetulan hasil survei itu juga diulas oleh ANO Magazine tahun 2000 edisi kedua. Terus dan videonya juga pernah kami buat. Yang sekarang saya akan menggunakan video ini. Nah, 2/3 respondennya itu laki-laki. Terus sekitar 30% itu berumur antara 46 sampai 55 tahun. 30% lainnya umurnya 36 sampai 45 tahun. Lalu 20% lainnya itu 26 sampai 35 tahun. Terus 82% itu kerja full time. Nah, kenapa saya kasih tahu informasi soal respondennya? Karena begini, ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian ini bisa diaplikasikan, ya. Jadi kalau 2/3-nya laki-laki, terus yang sebagian besar sudah punya pengalaman kerja, dan 80% lebih kerjanya full time, ini berarti cenderung bisa diterapkan oleh lingkungan kerja yang cenderung sudah mapan gitu ya. Kayak startup itu kan biasanya orang-orang muda ya, masih sangat fleksibel. Terus untuk part-timer segala macam kayak gitu belum tentu bisa diaplikasikan gitu hasil surveinya gitu. Jadi ini berhubungan dengan seberapa relevan gitu hasil survei ini ke pihak-pihak lain selain dari responden-responden ini, ya. Oke, saya mulai share screen sekarang.
Oke. Nah, ini video dari ANO Magazine. Dari survei ini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara positif gitu. Misalnya di sini interior kerja yang berwarna-warni, ya. Warna itu ada stimulusnya ya. Kalau misalnya psikologi marketing itu dia meneliti, misalnya kalau warna biru apa sih pengaruhnya gitu. Kan ada ya jenis-jenis karakter gitu berdasarkan warna. Misalnya penyuka warna biru itu orangnya cenderung tenang. Penyuka warna kuning atau orange kalau nggak salah itu orangnya cenderung kreatif. Penyuka warna merah itu berani gitu. Terus apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu bold gitu ya. Jadi sangat-sangat kuat gitu karakternya, seperti itu. Nah, interior berwarna-warni itu juga memberi stimulus gitu pada kinerja yang positif gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat logo-logo perusahaan-perusahaan besar, kayak misalnya logo YouTube gitu, itu kan logonya warna-warni gitu. Logo logo apa lagi ya? Ya intinya itu gitu. Jadi itu memberikan stimulus gitu buat karyawan, dan itu memberikan perasaan yang lebih energik gitu, memotivasi gitu, memberikan energi gitu pada karyawan, seperti itu. Terus yang berikutnya, mebel dan peralatan elektronik kerja yang lengkap. Nah, kayak perusahaan seperti Google atau Facebook, perusahaan-perusahaan besar yang kita bisa lihat foto-foto kantornya, itu selain mebelnya warna-warni gitu, mereka juga punya peralatan yang lengkap. Kenapa peralatan yang lengkap ini bisa memberikan suasana kinerja yang positif? Ini bukan berarti bahwa sebisa mungkin perusahaan itu harus selalu up to date atau sesuatu seperti itu, bukan gitu. Hal ini lebih berpengaruh ke kinerja. Misalnya proses kerja itu jadi cepat gitu. Nggak misalnya printernya macet gitu. Atau misalnya mau input data aksesnya lambat. Atau misalnya mau telepon gitu, sambungannya putus-putus. Nah itu kan stresor ya, itu stresor yang nggak perlu sebenarnya gitu. Makanya mebel dan peralatan elektronik yang lengkap itu bisa memberikan kinerja positif karena proses kerja tuh jadi lancar gitu. Kita nggak harus ngomel-ngomel dulu, aduh printernya lambat, aduh dan sebagainya gitu. Terus selanjutnya, tempat kerja yang tidak berisik atau tenang gitu. Jadi kan sama ya kayak belajar gitu. Misalnya belajar kan butuh konsentrasi ya. Begitu juga kalau misalnya kerja juga butuh konsentrasi. Makanya kalau kerjanya tenang gitu, orang bisa konsentrasi dan hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi nggak terganggu gitu. Itu makanya misalnya cubicle gitu kan, ada banyak tempat kerja yang pakai cubicle gitu ya. Jadi ada sekat-sekatnya gitu. Ini bukan supaya orang tidak berkomunikasi satu sama lain, enggak gitu. Jadi itu supaya orang kerja itu bisa fokus gitu. Kalau orang distraksinya yang mengganggu pekerjaan, yang mengganggu proses kerja itu bisa diminimalisir, itu orang bisa kerjanya tuh lancar gitu. Oke. Ya, lingkungan kerja yang tidak mengganggu konsentrasi itu tadi. Adanya sarana untuk berdiskusi. Nah, ini menarik. Menarik kenapa? Jadi kalau diskusi kan cenderung rame gitu ya. Apalagi kalau melibatkan banyak pihak gitu. Tapi lingkungan kerja yang meningkatkan kinerja positif itu ada sarana untuk berdiskusi. Nah, susahnya gini kalau work from home itu.
saya lupa mengaitkannya dengan work from home. Jadi misalnya stimulus yang berwarna-warni, orang kan misalnya suka naruh, biasanya perempuan sih yang sering seperti itu ya. Jadi naruh pernak-pernik gitu, yang lucu-lucu gitu ya, apa foto-foto atau apa pot bunga atau stiker macam-macam gitu, tapi yang warna-warni gitu. Nah itu bagus gitu. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa itu bisa membuat menurunkan stres gitu dan membuat orang merasa nyaman gitu di tempat kerja ya. Nah, pernak-pernik seperti itu. Nah, kalau kita work from home misalnya, itu bisa nanti dikaitkan jadi kita punya tempat tersendiri gitu. Usahakan punya tempat tersendiri yang tidak berisik, yang bagusnya dibuat terpisah, entah bagaimana caranya gitu, apa dibuat bilik atau pintunya dikunci atau sesuatu seperti itu. Jadi dibuat yang agak resmi, soalnya kalau nggak terlalu resmi juga gimana ya, susahnya itu kalau kerja di rumah itu kan apa ya, kalau istilah dulunya PW ya, posisi wenak gitu ya. Kalau istilah sekarang mungkin kaum rebahan gitu. Jadi kan kayaknya kasur memanggil-manggil gitu ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Kalau misalnya work from home itu jadinya memang bisa diminimalisir gitu. Suasana berisik dan tenang mungkin bisa diminimalisir, terutama kalau belum punya anak, belum berkeluarga ya. Yang susah adalah sarana untuk berdiskusi. Nah, sarana untuk berdiskusi ini misalnya bisa disalurkan lewat WhatsApp gitu. Ada beberapa juga website-website yang bisa dipakai untuk koordinasi tim, misalnya Asana atau buckets.com. Itu beberapa website yang bisa dipakai untuk bersinergi antar tim. Nah, sekarang tantangannya adalah kalau misalnya masih masuk kerja dan butuh sarana untuk berdiskusi, tapi masih dalam suasana corona gitu ya, mungkin bisa misalnya jadi telekonferensi misalnya, atau di ruangan meeting tapi orangnya, pesertanya dibatasi, atau meetingnya hanya beberapa orang gitu, 2 atau beberapa orang, hal-hal seperti itu ya. Jadi sarana berdiskusi ini bagus juga untuk kinerja, tidak hanya untuk kinerja perseorangan tapi juga kinerja tim, karena begini, banyak hal di tempat kerja yang belum tentu bisa diselesaikan sendiri gitu. Orang butuh orang lain juga untuk tahu gitu, harus gimana ya, harus apa yang harus diperbuat seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada sarana untuk berdiskusi, kalau misalnya orang yang sangat-sangat pede, yang nggak butuh saran atau bantuan orang lain, itu bisa lancar gitu. Tapi banyak orang juga nggak terlalu pede gitu dalam hal pekerjaan gitu, nggak tahu kalau misalnya ini benar atau enggak, ini tepat atau enggak, ini waktunya sesuai jadwal atau enggak gitu. Jadi bagus gitu kalau ada sarana untuk berdiskusi gitu. Desain ruangan yang membuat tiap karyawan atau bagian dapat bertemu dan berkomunikasi secara spontan. Nah, ini kalau misalnya di yang pada kerja di kantor ya, biasanya itu yang sering orang ketemu itu kalau nggak pantry, dapur ya, atau toilet ya. Dan itu umum gitu ya. Banyak yang seperti itu gitu. Lucunya itu ruang-ruang pertemuan kayak gitu, itu biasanya muncul ide-ide gitu. Oh, berarti bisa begini, berarti bisa begitu gitu. Memang lebih banyak menggosipnya gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa dari situ, dari obrolan-obrolan di pantry, dari obrolan-obrolan di
toilet, itu keluar ide-ide gitu. Nah, kalau misalnya orang lapangan, misalnya di warung kopi gitu ya, misalnya di tempat tongkrongan gitu, itu mungkin gitu, dan itu justru bisa meningkatkan kinerja secara positif. Nah, masalahnya gimana kita bisa membedakan antara karena kadang kan juga yang diomongin juga nggak bisa ngalor ngidul ya, kadang tidak selalu positif lah. Bagaimana kita bisa membatasi bahwa oh ini nih obrolannya ini udah negatif gitu. Nah, alternatifnya adalah Anda tidak harus selalu ikut obrolan itu gitu. Anda bisa ya permisi atau mengalihkan pembicaraan atau usul-usul hal yang konstruktif yang berhubungan dengan itu begitu ya. Terus kalau misalnya Anda work from home, biasanya kan banyak ya sekarang grup-grup tuh punya itu, grup WhatsApp gitu ya untuk koordinasi. Di situ juga banyak orang-orang suka ngobrol gitu. Nah, itu juga justru bisa meningkatkan kinerja secara positif gitu. Jadi walaupun work from home tapi tetap bisa kontak gitu dengan rekan gitu. Ya, begitu dari saya. Seperti saya katakan tadi, survei ini adalah hasil dari survei Fraunhofer Institute tahun 2014 yang saya kaitkan dengan situasi work from home saat ini. Itu saja dari saya. Silakan Pak Bor. Iya, jadi kalau saya bisa nangkep apa yang bisa membawa positif di ruang kerja, di ruang waktu di kantor itu kita usahakan kita bentuk di rumah kita gitu ya. Iya, biar iya. Berasa, dan biar masih ada rasanya bekerja gitu ya. Yang Mungkin juga kalau kerja ya jangan pakai celana pendek doang atau pakai kaos saja karena nggak ada feel kerjanya gitu ya. Iya, betul seperti itu gitu. Jadi harus tetap berpakaian ya, seenggaknya berpakaian rapi lah gitu ya. Iya. Yang lucu itu saya lihat di YouTube itu orang-orang karena kangen gitu ya, biasa misalnya naik kereta gitu. Oh iya, sebenarnya itu ya. Iya, yang di kamar mandi pura-pura naik kereta gitu. Oh iya benar, lucu juga ya. Jadi ya itu ya. Saya awalnya sih nggak paham ini maksudnya apa, pas itu oh ini maksudnya ini orang kangen nih sama suasana kerja gitu, jadi dibuat semacam itu gitu ya. Nah, cuman yang coba tadi ada yang menarik kalau masalah komunikasi ya, kan sekarang kan banyak media, banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti untuk meeting tadi sudah disebutkan gitu ya. Cuman kadang-kala ini ya, apalagi yang saya suka temui, masalah koneksi ini nggak stabil gitu. Kadang-kadang yang tadinya kita semangat mau ketemu orang, mau ngobrol gitu kan, apa yang disampaikan udah semangat nih, pas koneksi putus-putus lah, masalah lah, apalah, det-detan gitu. Itu jadi yang tadinya awalnya udah semangat jadi down lagi gitu loh. Nah ini gimana nih caranya biar apa ya, biar semangatnya itu masih tetap gitu loh. Cari alternatif lain gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya jalur komunikasinya internet gitu. Kalau internetnya macet-macet gitu, pakai HP gitu. Kalau HP-nya macet, jaringan internet HP macet, SMS-an gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu, iya gitu. Jadi komunikasinya tetap jalan gitu. Iya sih. Ya tapi ya tetap ya seperti yang tadi Kristi bilang sih benar juga ya, kayak suasana-suasana kayak ketemu di pantry gitu kan, ngobrol ngalor ngidul di toilet gitu kan. Nah itu memang sesuatu yang
katanya susah ya digantikan gitu ya. Walaupun kadang-kala Iya, kita ketemu di situ ngobrol ngalor ngidul, tapi ntar tetap aja sih ada nyerempet-nyerempet ke pekerjaan gitu ya. betul. Iya, Karena bagaimanapun kolega gitu ya. iya. Hmm, Ya memang sih ini suatu kondisi baru buat kita semua ya. Dan ini harus betul, harus kita siasati, kalau enggak ya kayak betul, perusahaan kan bisnis harus tetap jalan. betul. Untuk orang-orangnya tetap harus cari duit. Iya, Jadi sih semuanya juga mau gajian gitu kan. gajian, iya. Iya, Kalau kalau bisnis nggak jalan, uang nggak masuk ke perusahaan, perusahaan mau gaji pakai apa gitu ya. betul Iya, gitu. Hmm, iya sih ya. Susah sih emang berat lah untuk. Nah sekarang jadi hmm. mungkin nggak tahu ya. Uh, Mungkin ada efeknya nggak kalau umpamanya misalnya yang tadi dilakukan yang tadi diceritakan sudah Mhm, dilakukan gitu, kayak iya, membuat suasana di rumah tuh kayak situasi kerja segala macam mhm, gitu. mhm, Tapi tetap feel-nya nggak dapet gitu loh, terus tetap semangatnya itu untuk kerja tuh nggak ada gitu loh. mhm, Ujung-ujungnya kinerja kita tuh jadi down, jadi turun gitu. mhm, mhm, Terus akibatnya penilaian perusahaan ke kita jadi turun juga. Nah, betul. akhirnya ya mudah-mudahan sih nggak kejadian ya sama siapapun. Mhm, Akhirnya mhm, ujung-ujungnya kita di-cut gitu ya. mhm, Nah, ini gimana ya caranya untuk mengatasi bagi rekan-rekan gitu ya yang ternyata feel-nya nggak dapet juga, terus mhm, akhirnya mhm, mempengaruhi ke kinerjanya dia, mhm, terus penilaian mhm, juga jadi turun. Apa mhm, ya, kira-kira ada tipnya nggak nih untuk bisa mengatasi hal seperti ini? mhm, mhm. Misalnya bisa bisa dicari tahu dulu tertariknya karena apa gitu. Ada orang misalnya tertarik karena tantangan. Nah, kalau di rumah kan tantangannya beda ya. Eee, Mhm, Terus dicari tantangannya itu kalau di rumah masih ada atau enggak gitu. Masing-masing mmm, walaupun walaupun mungkin masih seberapa persennya ya, ada atau enggak gitu. Nah, itu mmm, dicari atau misalnya, eee, suka hal-hal yang menarik gitu, suka hal yang baru gitu. Kalau baru itu menarik. Nah, kalau di rumah kan nggak baru lagi gitu. Jadi, apa namanya, dicarinya itu hal yang baru, yang di apa ya, suasana baru di rumah yang bisa dikaitkan di tempat kerja gitu. Jadi misalnya ganti-ganti setting tempat kerja nih, agak repot memang gitu kan. Jadi misalnya hari ini di dapur suasananya kayak apa, nanti di kamar kayak apa gitu. Jadi kita apa ya, trial and error juga gitu mmm, dibuatnya gitu. Mungkin agak repot tapi supaya kita kalau misalnya hal yang membuat kita tetap menarik kalau misalnya eh, tadinya kan misalnya berpikir positif ya. Oh, hari ini saya bisa ini begini, besok saya bisa hal yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya berpikir positif itu tiba-tiba sulit gitu, kita bisa misalnya berpikir negatif gitu. Jadi misalnya, ah kalau saya nggak kerja, saya nggak gajian dong. oh iya. Atau Oh bisa gitu ah ya? bisa gitu, Oh bisa iya, betul diubah betul. begitu Iya iya. gitu. Wah kalau saya nggak kerja nanti saya makan apa gitu atau wah kalau saya nggak kerja tagihan-tagihan siapa yang bayar misalnya begitu gitu. Iya iya iya. Jadi nggak cuma hal-hal positif yang dipikirin gitu, hal-hal negatif Mhm. juga bisa jadi faktor pendorong gitu. Nah ini hal baru juga nih buat saya nih, berarti selama ini kan orang selalu ngomongnya, "Ayo pikiran Hmm, positif," ternyata hmm. pikiran negatif ada manfaatnya juga ya? Betul, betul gitu. Kalau berpikir positif terus kayaknya nggak realistis ya orang malah nggak lihat resikonya apa gitu. Iya iya.
kalau orang nggak lihat resikonya apa, orang main hajar-hajar aja, padahal misalnya orangnya nggak mampu atau misalnya nggak kuat gitu. Ya, ini Pak Bor kita nyapa-nyapa dulu. Oh ada ya? Ya, ya. itulah. Saya nggak keluar soalnya. Oh ya. Iya. Cara menjaga tetap fokus kerja walau work from home. Ya bagus ya pertanyaannya. Jadi kan kalau di rumah itu kan ya itu tadi ya yang udah kita bahas ya kaum rebahan terutama ya kan. Kaum ada rebahan juga bilang itu kaum rebaner. Rebaner. Iya rebaner. Gabungan antara rebana dan rebahan. Rebahan, iya. Ya. Tetap fokus, jadi kayak Pak Bur bilang tadi ya, kalau bisa jangan pakai celana pendek dan kaos gitu, jadi nggak dapat suasana kerjanya, jadi tetap pakai baju kerja gitu, pakai kemeja lah, pakai celana panjang lah gitu. Terus usahakan duduk gitu, jangan rebahan gitu, karena nggak dapat suasana kerjanya gitu. Usahakan kalau ada meja gitu di depan gitu, ada meja, ada kursi gitu. Terus usahakan juga kalau misalnya kan kalau di sekolah itu kan suka ada pergantian pelajaran ya, karena pada dasarnya orang memang hanya bisa konsentrasi tuh 1 jam, maksimal 2 jam lah gitu. Jadi kalau udah setelah itu udah susah konsentrasinya. Nah, kita bisa misalnya pakai Pomodoro teknik. Pomodoro teknik itu dia cuma 30 menit gitu. Bisa dicari di internet gitu, atau ada juga app-nya, ketik aja Pomodoro gitu. Jadi Pomodoro. Itu iya, Pomodoro. Pomodoro itu artinya tomat kalau bahasa Italianya. Jadi penemunya itu si Francesco siapa itu, dia menemukan teknik ini pakai jam dapur. Jam dapur itu kan ada itu jam yang diputar itu kan. Nah itu kan kalau kita magang kue, biasanya ibu-ibu yang ngerti ini. Kalau kita magang kue kan ada timernya itu kan. Nah, timernya si Francesco itu bentuknya tomat dan dia orang Italia gitu. Makanya dinamain Pomodoro, tomat dalam bahasa Italia. Nah, Pomodoro teknik ini dia kerja 30 menit, terus setelah 30 menit istirahat 5 menit. Istirahat itu sangat penting ya. Jadi kinerja kita tetap bisa bertahan gitu sampai tetap bagus gitu. Kalau misalnya kita istirahat dengan beberapa dengan rehat beberapa waktu gitu. Jadi setiap 30 menit istirahat 5 menit sampai 3 kali diulang. Nah, istirahat yang keempat itu istirahat 15 menit gitu. Nah, itu bagus itu teknik dari si Pomodoro ini bisa dipakai. Gitu. Terus kalau ada suka tetangga berisik atau punya hewan peliharaan, nah itu nggak apa-apa gitu. Selama tetangganya punya hewan peliharaan. Kalau dia punya peliharaan yang lain itu baru bahaya, ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Gitu. Karena sebentar lagi kita mau selesai, silakan yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Baik, Sirai TV ini bekerjasama dengan majalah psikologi ya, ANO Magazine. Untuk edisi Desember ya, kira-kira ada apa nih? Ada yang baru untuk edisi ANO Magazine-nya? Silakan, Disti. Desember ini ada macam-macam ya. Jadi Desember ini kami fokusnya video karena kami punya channel YouTube juga gitu. Jadi kami promosi channel YouTube kami juga gitu. Jadi misalnya ada video-video tips menulis surat lamaran. Jadi selain video yang sudah pernah ditayangkan di Sirai TV, kami juga membuat video sendiri. Nah, video kami itu ciri khasnya itu sangat-sangat singkat ya. Jadi paling cuma semenit gitu. Tapi isinya tetap padat gitu. Sangat padat ya. Betul gitu. Yeah, betul. Terus ada juga The Buckets, ada juga yang tadi saya bilang tadi The Buckets itu saya bahas juga di situ. Terus cara membuat prioritas kerja juga dibahas di situ. Itu kita bisa juga nanti tampilin soal cara membuat prioritas kerja Pak Bor.
gitu. Dan ada soal introvert juga. Jadi nantikan terbitan kami bulan Desember ini. Gitu. Kira-kira di tanggal berapa, di minggu keberapa gitu biasanya? Minggu pertama setiap bulan Februari, Juni, setiap bulan Maret, setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Oh itu. Berarti minggu pertama ya. Kalau betul. Tanggalnya bisa tanggal berapa aja asal minggu pertama ya. Berapa aja, betul. Ya silakan dinantikan ya para pemirsa penonton Cerai TV. Kalau yang ingin tahu tentang psikologi lebih jauh, bisa langsung mengunjungi kanal YouTube-nya ANO Magazine. Baik, sepertinya karena tidak ada. Oh ya, kalau ada yang mau ada Agus Sihotang. Agus Sihotang ada mau tanya, ada lagi tapi harus dan masih membutuhkan dokumen yang ada di kantor. Cara menyikapi mau dijelaskan di sini atau mau lewat email? Boleh. Saya jelasin aja ya. Boleh. Iya ya, susah juga ya dokumen-dokumennya gimana gitu. Nah, bisa misalnya ada orang yang ini kerjaannya nambah kerjaan ya ibaratnya, tapi buat jangka panjang juga bagus gitu ya. Jadi semua dokumen itu di-scan gitu. Itu ya harus nambah kapasitas perusahaan segala macam, tapi kedepannya itu bagus gitu. Jadi orang bisa kerja kapan aja, di mana aja, dan fleksibel gitu ya. Tapi semua dokumen udah ada gitu. Oh, jadi harus disiapkan dulu ya. Jadi di perusahaannya sendiri harus jadi dokumen-dokumen yang penting atau yang sering di-scan semua gitu ya. Betul. Terus bisa diakses oleh semua pegawai gitu ya. Betul gitu. Nah, itu bisa pakai sistem apa namanya? Open source ya, pakai cloud gitu. Atau misalnya ada Asana, The Buckets juga bisa di situ simpen-simpen dokumen gitu. Ya. Baik, nah untuk ini pertanyaan lagi, seringkali komunikasi via online kurang dapat feel-nya, bagaimana cara menyiasatinya? Ya itu ya memang kalau work from home justru di situ tantangannya. Iya, gregetnya beda gitu. Ya itu mungkin bisa dibuat misalnya deadline juga, itu bagus juga gitu ya. Jadi biar kan kalau di kantor kan ada suasana tegang-tegang gimana gitu juga kan. Tegang-tegang sedap. Iya. Tegang-tegang ngangenin gitu. Iya, tegang-tegang. Nah, itu bisa dibuat misalnya deadline-nya gitu jadi mepet gitu. Jadi kita sendiri yang buat deadline-nya gitu. Jadi biar tetap apa ya? Biar tetap dapat feel-nya gitu. Yeah. Kita tentuin deadline, kita juga kasih deadline ke orang lain gitu. Atau bisa juga gitu, kita ngerecokin orang, ini mana dokumen atau gitu. Biar tetap dapat feel berantemnya gitu kan. Betul. Iya. Gitu. Jadi suasana perang juga harus diciptakan ya. Soalnya kadang itu yang justru bikin kangen, itu nyebelin banget itu. Ya kadang-kadang ya mungkin di saat sekarang ini orang jadi sadar bahwa kadang-kala orang yang bikin sebel itu ternyata dikangenin juga gitu. Padahal sekarang siapa yang bikin sebel kita kan? Udah jarang ketemu gitu. Iya, gitu. Oke, sepertinya cukup. Nanti kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, silakan langsung kunjungi ya kanal YouTube-nya ANO. Di situ sudah lengkap semua kontaknya, mau lewat email, mau pakai sosmed, semuanya ada di situ. Ya, semua di situ. Baik, terima kasih kepada yang sudah bergabung. Mohon maaf nih saya nih tidak bisa saya bacakan karena tidak muncul nama-namanya. Nanti kalau suka dengan topik bahasan
soal psikologi atau semacam ini, silakan komen di bawah. Boleh juga kasih ide-ide biar nanti di kesempatan mendatang kita sini rutin ya, setiap Jumat jam 7 ya. Jam 7 ya. Sekarang kita biasanya jam 9, tapi kayaknya kalau jam 9 kemalaman. Jadi sekarang kita lagi percobaan untuk mulai jam 7 gitu. Ya, jam 7. Jadi silakan ya setiap Jumat pantengin Sirai TV ya bersama ANO Magazine. Kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan psikologi. Dan di luar itu juga kalau misalnya bisa dijawab oleh narasumber akan dijawab. Baik, sementara sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Pak Bor dan partner saya Risti Zega langsung dari Jerman ya, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.